Baik, kita lanjutkan materi kita mengenai pemodelan dan simulasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh pemodelan electrical. Nah, biasanya dalam bentuk model electrical di sini sudah diturunkan dalam bentuk sebuah rangkaian. Jadi misal ketika kita melihat ada suatu model telinga misal, maka telinganya itu sudah dimodelkan menjadi bentuk resistif, atau model saluran listrik gitu, saluran tenaga listrik biasanya sudah diwujudkan dalam bentuk rangkaian juga. Nah, sehingga model yang kita buat gitu ya, biasanya sudah menjadi dalam bentuk sumber gitu ya. Kemudian model-model jenis beban yang ditunjukkan gitu. Nah, di sini biasanya sumber yang paling sederhana yaitu adalah sumber tegangan, baru kemudian di sini ada resistor, kemudian ada induktor, kapasitor, induktor yang kedua, dan resistor yang kedua. Nah, model di sini gitu ya, biasanya Anda sudah mengenal di sini ada resistif, kapasitif, dan induktif, dan kemudian ada besaran juga yang kemarin sudah kita bahas dalam bentuk energi, yaitu adalah displacement gitu ya, yaitu adalah L kali I atau integral dari min tak hingga sampai T untuk E dt gitu ya, dan Q yaitu momentum, integral min tak hingga sampai T untuk I dt gitu. Nah, biasanya dalam sistem yang seperti ini nanti akan kita lihat bahwa oh, di sini ada induktif 1, ada induktif 2, kapasitif 1. Sehingga biasanya nanti dari bentuk model seperti ini, kalau misalnya kita buat dia integratif, maka dia akan membentuk metrik 3x3 karena jumlah L-nya 2, C-nya 1. Nah, seperti halnya nanti kalau misalnya C-nya 2, L-nya 1 juga sama, maka metriknya 3x3. Tapi kalau misalnya C-nya 1, L-nya 1, maka dia akan metrik 2x2. Seperti itu secara cepatnya. Nah, sehingga maka untuk membentuk bond graph-nya gitu ya. Nah, sepertinya ini kelihatan pasti kalau misalnya induktifnya 2 berarti ada 2P ditambah 1Q gitu ya. Karena ini ada 2L dan 1 kapasitif. Nah, untuk memodelkan bentuk bond graph-nya gitu ya, kita turunkan satu persatu gitu ya. Misal kita punya suatu rangkaian yang di dalamnya tidak kita tahu gitu ya, black box. Di sini black box. Gitu. Black box. Nah, maka bentuk yang kita buat pasti gitu ya, bond graph-nya itu source of effort, baru kemudian nanti di sini junction, baru kemudian nanti di sini adalah R gitu ya, yang nilainya adalah R1, baru kemudian di sini adalah black box. Nah, gitu. Nah, kita selesaikan satu persatu dulu. Jadi kalau misalnya bentuk seperti ini, maka sudah pasti causality-nya kalau junction 1, maka ini adalah di sini untuk sumber ya, ini di sini karena untuk R, karena ini causality-nya junction 1 gitu. Di sini. Nah. Kemudian gitu ya. Kemudian
kita segera kasih nomor. Jadi kalau misalnya di sini kita kasih nomor untuk source 1 gitu ya. Nah, nanti dan seterusnya atau nanti kita beri nomor nggak masalah gitu. Tapi intinya dari black box seperti ini dulu. Baru kemudian nanti yang kedua gitu ya. Dari yang kedua bentuk source of effort-nya gitu ya. R1-nya ada di sini. Nah, kita buat dia black box 1, kemudian di sini black box 2. Kita tahu bahwa rangkaian di sini adalah bentuk paralel gitu ya. Kalau di sini adalah bentuk series. Nah, berarti dari black box ini kita bisa lanjutkan source of effort, terus kemudian tadi junction 1 karena dia series yang ada di atas itu. Ini R1 gitu ya. Terus kemudian di sini ada junction 0 gitu ya, junction 0. Nah, junction 0 ini menandakan bahwa dia nanti akan paralel, gitu kan ya, paralel. Nah, junction 0. Nah, berarti di sini boleh kita pilih salah satu. Misal yang ada di sini adalah black box 2. Gitu ya, black box 2. Maka ya sudah pasti kalau misalnya ini 0 di sininya ada, berarti yang lainnya pasti dua-duanya ada di sini. Gitu ya. Nah, baru kemudian nanti di sini ada black box 1. Gitu. Di sini ada junction 0. Karena dia paralel, belum ada rangkaiannya. Kenapa? Karena di sini juga belum ada komponennya, dia hanya menunjukkan bentuk paralelnya saja. Kemudian selanjutnya yaitu kalau misalnya kita lanjutkan dari modelnya tadi yang ketiga gitu ya. Nah, di sini source of effort, terus kemudian di sini black box, sorry di sini ada R. Black box 2 dulu misal kita selesaikan gitu ya. Ada L, ada R gitu. Maka kita bisa memberi tanda yang ada di sini L2, ini R2. Kita selesaikan bound graph-nya sehingga di sini adalah source of effort. Terus kemudian tadi 1 karena dia series gitu ya. R1 masih yang sama bentuk sinyalnya yang ada di situ. Nah, ini 0 karena dia paralel. Kemudian dia junction 1 gitu ya. Junction 1 misal kita taruh dia di bawah gitu ya. Junction 1 udah pasti di sini junction 1 karena dia series juga junction 1, tapi kita simpan dulu di sini untuk black box 1. Gitu ya. Junction 1. Nah, dia ada dua rangkaian, apa saja? Gitu ya. Nah, dua rangkaiannya yang pertama adalah L2 ya sebagai inersia dan R2 sebagai resistif gitu. Nah, causality-nya mengikuti. Jadi kalau misalnya di situ junction 1, nah, untuk L-nya dia integratif, berarti pasti di sini gitu kan. Nah, berarti ini tinggal 1 dia harus ada di sini gitu. Nah, black box yang terakhir gitu ya, black box yang terakhir untuk rangkaiannya sehingga bentuk akhirnya juga sudah bisa diketahui gitu ya. Source of effort, terus kemudian di sini ada causality 1, nol karena dia paralel,
di sini 1. Nah, berarti kita selesaikan dulu yang ada di sini. Ini adalah junction 1, ada 2. L2 sebagai inersia dan R2 sebagai R. Satunya yang ada di sini yaitu adalah L1 gitu ya sebagai inersia dan C. Nilainya adalah seper-C gitu. Seper-C1 positif. Nah, untuk causality-nya karena dia junction 1 gitu. Nilainya adalah di sini, kemudian dia integratif, dia ada di sini, dan dia adalah integratif juga untuk C, maka bentuknya ada di sini. Maka kita sudah menemukan bentuk komplit untuk bond graph-nya. Nah, kemudian kita kasih nomor gitu ya, dari nomor yang ada di sini. Misal nomornya adalah di sini 1, terserah kita 2, 3 gitu ya, 4, 5, 6, 7, 8, semuanya sudah diberikan. Oh, 9 nih ada 9 gitu ya, semuanya sudah kita berikan. Maka yang kita cari, nah, nanti ada 2L. 2L itu apa saja? Yaitu adalah P2 gitu ya. Terus kemudian apalagi Q4 gitu ya. Terus kemudian P5. Nah, ini nanti yang akan ditanyakan. Gitu. Model dari rangkaian tersebut. Nah, kemudian setelah kita bisa berhasil membentuk bond graph-nya, maka kita buat menjawab 2 pertanyaan itu ya. Yang pertama, apa saja? Yaitu adalah I2 memberi flow. Maka rumusnya itu adalah F2 sama dengan P2 per L2. Nah, ini sesuai dengan rumus, yaitu seper L integral V dt. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua, yaitu adalah C4 ini memberi effort. Memberi effort, yaitu E4 sama dengan Q4 per C. Gitu ya. Nah, kemudian I5 gitu, memberi flow juga. F5 sama dengan P5 per L1. Ini C1 ya, tentu saja karena C-nya cuma 1. Yang keempat, R3 ini memberi effort. Gitu ya, dari causality-nya Anda bisa lihat dia memberi effort gitu ya, nilainya adalah E3 sama dengan R2 dikalikan F3 gitu. Nah, ini juga sama dengan R2 dikalikan F2 gitu ya, nilainya sama. Sehingga dari situ F2-nya bisa diketahui dari yang ada di sini gitu ya. F2 sama F3 sama gitu ya. F2 dan F3 sama karena dia berada pada series yang sama gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang ada di rangkaian ini gitu ya, Anda bisa lihat arus atau flow yang mengalir pada L2 flow-nya dan R2 di sini ya, ini sama kan, flow-nya sama, arusnya sama gitu, arusnya sama, sehingga F2 sama dengan F3. F3 kita lihat di sini R kan. Nah, F2 itu L. Berarti arus yang mengalir di L2 dan di R2 sama gitu kan. Jadi bisa kita sebutkan bahwa F3 sama dengan F2 gitu. Nah, ini
nilai F2 sudah diketahui, yaitu adalah R2 dikalikan P2 per L2. Nah, kemudian terakhir yang kelima yaitu adalah R6 gitu ya. Ini memberi effort juga dari bentuk causality-nya, yaitu adalah E6 R1 dikalikan F6. Nah, ini juga sama. F6 ini karena dia seri, maka R1-nya ini sama dengan F7. Nah, bagaimana dengan rangkaian yang ada di sini? F7-nya nggak diketahui, gitu ya. F6-nya juga nggak diketahui. Nah, dari bentuk energi, ya, Anda bisa menganalogikan arus, gitu ya. R1, gitu ya. Ini akan mendapatkan flow energi dari 8 ditambahkan 9. Gitu ya. 7 itu didapatkan dari 8 sama 9. Gitu ya. Nah, 7 itu dari sini ya, dari R1 sini ya. Nah, 1 sini kan nanti akan bercabang ke bawah sama ke samping, gitu ya. Ke bawah sama ke samping, berarti 7 itu yang ada di R1 itu didapatkan dari 8 ya ke bawah sama 9 ke samping, gitu. Nah, maka arus yang mengalir yang ada di sini itu merupakan penjumlahan dari 8 dan 9. Gitu. Nah, kemudian dari situ kita bisa juga mendapatkan R1 ini gitu ya, karena F8 dan 9 juga masih belum diketahui, maka R1 gitu ya. Ini juga merupakan penjumlahan dari F5 ditambahkan F2. Gitu. Sama. Gitu kan? Sama mengalir di, kalau tadi mengalir di apa? Cabangnya ini mengalir di komponennya, komponen 5 sama komponen 2 gitu kan. Nah, baru tahu kalau 5 sama 2 kita sudah punya gitu ya. Berarti E6 yaitu adalah R1 dikalikan P5 per L1 ditambah P2 per L2. Oke, P5 dapat, P2 dapat, ya ini nilainya dari L1 dan L2. Gitu. Nah, dari 5 komponen itu kita bisa mendapatkan menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah pertanyaan yang kedua, gitu ya. Nah, tiap komponen memberikan kepada sistem apa? Gitu ya, kepada I2 memberi effort. Maka nilainya yaitu adalah E2 sama dengan P2 dot. Nah, turunan dari P2. Nah, karena kita mencari nilai P2 kan? Ada 3 yang kita cari, yaitu adalah E9 kurangi E3. Sama dengan juga effort 7 dikurangi R2. E3-nya kita dapat, yaitu adalah P2 L2, sorry. Gitu ya. Maka P2 yaitu nilainya adalah minus E7-nya ya. E7-nya bisa kita buat dia menjadi E6 ditambah E1 dikurangi E7 sama dengan minus E6 tambah E1 dikurangi R2 P2 per L2. Oke, itu untuk sistem I2. Atau kalau misalnya kita buat
hubungannya dengan effort gitu ya, dengan source of effort gitu ya, P dua, yaitu nilainya adalah minus R1 P5 per L1 ditambah P2 per L2 ditambah ET, source of effort gitu ya, dikurangi R2 P2 per L2. Nah, kita sudah punya hubungan antara E6, E1, yaitu adalah R1, P5 per L1, P2 per L2, dan E1-nya yaitu dari ET. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kepada C4, sistem memberi C, ya pasti dia flow ya, memberi flow, yaitu F4, nah, langsung dia Q4, ya, ini mudah, sama dengan F5, sama dengan 1/L1 dikalikan P5. P5-nya nanti akan kita cari. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kepada E5, sistem memberi effort. E5 sama dengan turunan dari P5-nya itu ya, E8 dikurangi E4. Itu Anda nanti bisa lihat rangkaiannya lagi, ada gambar manual untuk rangkaiannya, baru kemudian Anda buat bond graph-nya di tulisan Anda, terus Anda bayangkan bahwa ini E8 dikurangi E4 gitu ya. Nah, maka di sini juga bisa E7 dikurangi Q4 per C1. Nah, maka ini juga bisa didapatkan E7 tadi ya, E1 dikurangi E6. Kalau tadi min E6 tambah E1 sama aja dipindah ruas gitu ya. Min Q4 per C. Nah, sudah pasti tadi E1 sama 6 sudah didapatkan, yaitu adalah W.5, yaitu adalah sama dengan I2 tadi, R1 P5 per L1 ditambah P2 per L2 ditambah ET, source of effort-nya, dikurangi Q4 per C. Nah, sehingga dari bentuk 2 tadi, gitu ya, sehingga, nah maka metrik yang bisa kita buat yaitu adalah P2, Q4, P5. Gitu. Metriknya yaitu adalah untuk ET-nya gitu ya, untuk R1-nya gitu ya, untuk R1-nya di situ ada P2-nya, P2-nya yaitu adalah R1 per L2 ditambah R2 per L2. Sorry, di sini L1 ya. Terus kemudian di sini 0, di sini adalah min R1 per L1
L1. Kemudian di sini 0. Gitu ya. Kemudian di sini juga 0, 0, 0 gitu ya. 0, 0. Di sini adalah Q4 per L1. Yang tadi di slide sebelumnya. Nah, ini yang ada di sini untuk P5-nya gitu ya. P5-nya kelihatan ya di sini. Min R1, oh sorry, P2 dulu ya, karena di atas P2 dulu. P2 dulu yang ada di sini P2 yaitu min R1 per L2. Min R1 per L2 gitu ya. Terus kemudian di sini apa? Q4-nya. Q4-nya yaitu adalah min 1/C gitu ya. Nah, terus yang terakhir yaitu P5-nya yaitu adalah min R1 per L1. Nah, dari model itu kita bisa mendapatkan, oh ini ada P2, Q4, dan P5. Maka kita akan melengkapinya dari ET-nya gitu ya, plus ET di I2, ET-nya ada. Di Q ada nggak? Tidak ada. Terus kemudian di P5 ada. Nilainya plus semuanya ya tadi. Makanya kalau di sini 1 berarti nilainya plus untuk nilai ET. Maka dari bentuk ini kita bisa metode Cramer-Kann untuk metrik 3x3. Ini A, inverse, dan ini B-nya. Seperti itu. Nah, tinggal nanti diteruskan untuk mencari fungsi transfernya untuk masing-masing. Fungsi transfer P2, fungsi transfer Q4, fungsi transfer P5. Seperti itu. Nah, untuk sistem mechanical gitu ya. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Tuh, contoh 3. Gitu, sistem mechanical. Ada beberapa sistem gitu ya, massa Fp misal memiliki spring dan damper. Sudah pasti karena ada gesekan maka ada spring dan damper gitu ya. Maka di sini adalah Vt gitu kan. Nah, di sini kita punya dua input. Bagaimana cara melihat sistem yang bentuknya seperti ini? Gitu kan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Oh, berarti sistem ini gitu ya. Sistem ini yang pertama itu pasti memiliki bentuk paralel. Bentuk paralel. Di sini ada massa yang series gitu ya. Di sini series berarti satu massa. Nah, di sini paralel. Terus kemudian ada satu yang paralel apa? Oh, ini ada K sama R di sini ya. Di sini K konstanta gas, di sini ada R damper. Oh, berarti di sini ada K sama R. Gitu ya. Nah, kemudian yang ada di sini oh ada sumber yang di seri juga. Berarti di sini adalah feed source ini yang ada di bawah ini. Nah, dari sini kita bisa tahu ini oh ini paralel hubungannya. Gitu ya, paralel. Nah, berarti nanti akan ada ini bercabang, dan ini bercabang. Gitu ya. Nah, dari situ kita bisa memecahkan rangkaian ini gitu ya. Yaitu adalah untuk masanya yaitu rangkaiannya yang ada di sini. Nah, dia akan bercabang dengan satu gitu ya, satu massa, dan di sini ada sumber yaitu adalah source of effort yaitu Ft itu tadi gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ada junction 0 yang kita menghubungkan antara ketiga buah ini ya, gitu. Terus kemudian di sini ada junction 1 yang menghubungkan antara apa? C dan K, gitu ya.
damper gitu ya. Nah, terus kemudian yang terakhir yaitu adalah menghubungkan satu buah saja, yaitu adalah source of flow, arahnya masuk ke dalam gitu ya, F yaitu adalah VT. Nah, tentu saja kalau misalnya Pak kok tidak sangat ribet sekali, tidak sederhana, sebenarnya bisa disederhanakan gitu ya, bisa disederhanakan. Cuma bentuk-bentuk seperti ini lebih memudahkan untuk mencarinya gitu ya, lebih memudahkan untuk mencarinya. Bisa saja kalau misalnya kita ingin menyederhanakan, contohnya dengan misal kita memisalkan ya, misalkan bahwa misal VT-nya itu 0, VT-nya sama dengan 0, maka penyederhanaan Bone-Grat itu ya, penyederhanaan Bone-Grat-nya tadi kita gambarkan. Oke lah, ini causality-nya tidak usah kita buat gitu ya. Sini 1 SE gitu, terus kemudian di sini 0, di sini 1, di sini C, di sini R, di sini 1, di sini SF sama dengan 0 gitu ya. Maka SF-nya gitu ya, SF-nya bisa kita hilangkan, SF-nya bisa kita hilangkan. SF-nya bisa kita hilangkan langsung. Nah, menjadi di sini 1, di sini source of effort, di sini 0, di sini 1, di sini C, di sini R gitu ya, bawahnya kosong. Nah, terus kemudian disederhanakan lagi. Ini masih bisa disederhanakan, Pak, bisa gitu ya. Nah, jadi gabungkan 1 0 1 bisa saja dijadikan 1 saja gitu ya. Karena dia di paralel 1 saja sama gitu kan. 1 source of effort, sorry, 1 ya. 1 terus kemudian di sini ke 1 C, di sini R. Oh, ini 1 dan 1 sama. 1 dan 1 sama. Ayo kita sederhanakan lagi bisa. Kita sederhanakan lagi bisa gitu ya. Kita sederhanakan lagi bahwa bentuknya nanti akhirnya ya seperti halnya yang kita ketahui, karena tidak ada sumber yang ada di bawah, berarti cuma ada sumber di atas gitu ya. Ini adalah 1, ini massa maksudnya tadi ya, inersia, maaf, bukan 1, inersia. Junction 1, ini source of effort, ini damper, spring, dan ini adalah damper. Ya sudah, dari bentuk sini kita bisa menyederhanakan dari bentuk yang rumit tadi jadi bentuk yang sederhana yang seperti yang kita ketahui. Kemudian untuk contoh selanjutnya menggunakan transformer gitu ya. Bisa saja misal kita punya sistem massa, punya spring dan damper. Di sini ada apa? K, biasa K, R. Nah, di sini ada FT. Nah, misal di sini ada semacam
cantilever gitu ya, semacam jungkat-jungkit gitu. Di sini perbandingannya adalah A, B, gitu ya. Nah, nanti akan mempengaruhi katrol yang ada di sini. Ini M2, ini M1. Di sini ada K2. Nah, maka bond gap-nya gitu ya. Bond gap-nya di sini adalah source of effort Ft satu. Kemudian di sini adalah inersia M1. Sini adalah menuju ke TF-nya dengan perbandingan min B per A, gitu ya. Kemudian di sini ada K1, di sini ada R, maka kemudian kita lanjutkan ke ruas spring dan massa yang ada di situ. Hubungannya adalah paralel gitu ya. Hubungannya adalah paralel, yaitu di sini adalah K2 dan yang ada di sini adalah inersia dari M2. Nah, jadi dari sistem TF yang ada di sini kita punya rangkaian bond gap-nya. Baru kemudian nanti Anda telusurin untuk flow dan effort-nya. Gitu. Nah, kemudian contoh electrical yang lain gitu ya, contoh electrical yang lain. Misal kita punya rangkaian yang banyak sekali gitu ya, banyak sekali. Di sini L2, sini biasa R1. Sini adalah sorry, ini kebalik ya. Ini R. L2. Kemudian S2. R2, R3 di sini. Terus kemudian L3 di sini. Ada C1, R4. Udah pasti nanti kalau misalnya ada 4 rangkaian seperti ini, maka ini adalah rangkaian metrik 4x4 gitu ya. Makanya MATLAB yang menyelesaikan menggunakan multibody juga bisa bentuk seperti itu. Simscape juga sama, bisa bentuknya seperti itu. Nah, biasanya gitu ya, bisa kita kotak-kotakkan menjadi bentuk black box seperti halnya contoh yang pertama tadi gitu ya. Misal yang ada di sini gitu ya. Ini adalah black box 1 gitu ya. Nah, nanti kemudian yang ada di sini itu black box 2. Black box 2. Nah, kemudian di mana black box 3-nya? Black box 3-nya di rangkaian ini semuanya. Rangkaian ini black box 3. Black box 3.
Ini kenapa tidak ikut? Nah, ini penghubung, R titik penghubung. Terus kemudian nanti yang terakhir yang rangkaian yang ada di sini. Blackbox 4. Gitu ya. Berarti nanti kita akan punya 3 rangkaian gitu ya, antara blackbox 1, blackbox 2, blackbox 3 dan blackbox 4. Nah, kita selesaikan source of effort. Di sini ada 1 R1, terus kemudian di sini ada blackbox. Oke, sini ada induktor. L1. Di sini ada L1, yaitu adalah inersia 1. Oh, di sini juga ada kapasitor. Sangat banyak sekali rangkaiannya. Gitu ya. Terus kemudian di sini kita selesaikan selanjutnya, yaitu adalah source of effort. Grip R1 0. Di sini tadi ada 1. Nah, menuju ke mana 0 itu? 0 karena dia paralel, berarti dia akan menuju ke blackbox 2. Nah, sementara itu di sini dia ada penghubungnya R kan? Nah, ada R1, R2. R2 baru kemudian nanti di sini menghubung ke blackbox 3. Blackbox 3 baru nanti di sini ada 1/C2. Nah, kemudian dari bentuk selanjutnya gitu ya. Source of effort 1, R1, di sini 0. Nah, ini ada paralel di sini. Di sini ada I2 dan R3. Di sini ada 1 ya. Blackbox 3-nya isinya apa? Blackbox 3-nya yaitu adalah I3. 1, 0 ya. I3 dan blackbox 4. Gitu ya. Satunya di sini tadi ada 1/C2 yang ada di situ. Ini juga tadi jangan lupa ada I1 gitu kan. Nah, 0 dan 0 nah, sudah pasti bisa disederhanakan gitu ya. Nanti bisa digabungkan saja. Kalau misalnya 0 dan 0 seperti ini, itu ini sederhanakan. Sederhanakan ya, nanti dari 0 ini langsung menuju ke I2 dan R3 seperti itu. Kemudian misal ada bentuk sensor gitu ya. Contoh 6 sensor gitu. Misal rangkaiannya yang baru aktif gitu ya, baru aktif load cell misalnya seperti itu ya, baru aktif ketika tertekan gitu.
Nah, berarti misal di sini ada rangkaian elektriknya, gitu ya, rangkaian elektriknya. Misal di sini adalah elektromagnet exciter-nya, penguatnya, exciter penguat, gitu ya. Kemudian di sini adalah velocity pickup, velocity pickupnya untuk kecepatan berapa penekanan yang ada di sini. Misal di sini adalah amplifier-nya, amplifier, gitu ya. Nah, maka model yang kita buat, gitu ya, ini udah pasti dia bentuknya adalah seri semua satu, gitu ya, seri semua. Dia punya R yang ada di sini, damper, punya spring, gitu ya, punya spring, dan punya massa inersia. Nah, bagaimana cara memodelkan rangkaian ini? Tentu saja ini adalah model girator. Model giratornya yaitu adalah GY, bentuknya seperti ini ya. Ini panah saja sebetulnya, panah saja, cuma dianimasikan seperti itu, gitu ya, dengan mu, gitu. Baru kemudian nanti masuk lagi ke seriesnya yang ada di sini, yaitu adalah F sama dengan 0, gitu. Nah, jadi sensornya bentuknya seperti ini saja. Itu modelnya dia sirkular. Jadi satu, tapi di sini punya E dan punya F, gitu. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam elektromagnet dan kombinasi rotari dan translasi untuk materi berikutnya. Sekian, terima kasih.